Oke, kemarin tuh yang kita udah bahas tuh kesebangunan, terus kesebangunan sebelum kesebangunan apa? Sebelum kesebangunan. Aku belum on cam ya. Ingat gak apa kita cek dulu. Kemarin tuh pokoknya kita sempet. Wait, ini kenapa ada suara ya? Aja sih sebelum kesebangunan. Oh ya, trigono. Kita udah sempat bahas soal trigono juga. Terus kita sempat bahas soal bangun datar. Nah, sebenarnya decision buat kayak, aduh aku pengen ngisi setara belajar di Limper ah. Itu tuh akibat hari ini masuk ya dia. Oke. Itu tuh akibat ketika aku lagi nyusun materi untuk kesebangunan, aku tuh ngerasa kayak sama trigono, itu tuh aku ngerasa ini kan kaitannya sama sudut ya. Nah, sama untuk bangun datar juga aku nggak memperkenalkan bangun datar dan propertinya, kayak gimana sih, kayak titik, garis, terus kayak hubungan antar garis dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus abis kesebangunan itu kan aku bahas bangun ruang kan. Di mana di situ aku juga ngebahas soal kayak aturan ngebahas soal ini, panjang diagonal, terus hubungan jarak antar titik ke titik gitu, terus kayak jarak antar, titik ke garis, kayak gitu-gitu, yang mana memang itu tuh cukup advance karena hitungannya itu udah agak-agak mepet ke dimensi 3. Sebenarnya bukan mepet lagi, emang udah masuk gitu ke dimensi 3 gitu kan. Yang mana, pengetahuan terkait sudut, terus hubungan antar sudut, terus kaitannya dengan garis, itu juga perlu dipahami gitu. Nah, jadi di sini emang mau fokusnya ke hubungan. Kalau misalnya di judul kan emang hubungan antar sudut ya, tapi lebih ke hubungan antar aspek geometri gitu. Kenapa? Karena pengen ngebahas soal si ini juga, ke-pause ya ini? Pengen ngebahas soal, hubungan antar garis juga gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau ngomong soal aspek-aspek geometri gitu, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Coba sebutkan at least 2 lah. Kalau misalnya aku nyebut geometri gitu, yang terlintas di pikiran kalian apa? Barak militer kaget. Bangun ruang, oke. Langsung keingetnya ke barak militernya Kagenta ya. Aku masih bingung kenapa ya dia namain barak militer, kok bisa ngide ya? Itu emang ide banget orangnya. Bangun ruang sudut, oke. Nah, sebenarnya yang kemarin belum sempat aku bahas, belum garis titik. Nah, ya, yang belum sempat aku bahas juga di kelas itu tuh, jadi dari awalnya banget nih. Jadi pada aspek geometri itu pasti punya titik. Nah, titik tuh apa sih? Jadi titik itu adalah elemen tak berdimensi. Nah, titik ini biasanya sebagai kayak ukuran terkecil yang membentuk suatu bangun geometris gitu.
Terus dari titik-titik ini kalau misalnya dikumpulkan gitu atau disejajarkan gitu, titik terus gitu, anggaplah ini masih ada jaraknya gitu, tapi gimana kalau misalnya kita bikin jaraknya itu hampir tidak terlihat gitu. Jadi kayak gini kan, kalau kita zoom out, dia kan malah kelihatannya kayak jadi garis kan. Nah, jadi itu memberikan definisi kepada garis. Garis itu adalah kumpulan titik dengan panjang yang tidak terbatas, gitu. Nah, kumpulan titik dengan panjang yang tidak terbatas, mungkin kalian mikir, "Loh, tapi kan panjang ada kalau misalnya kita ngomongin sisi kan ada ini juga, ada batasnya juga, nggak yang infinity kayak gitu." Nah, karena kalau misalnya kayak gitu, berarti kan ada yang namanya siapa ini? Berarti kan Pagi ada udah belajar. men, mereka rajin, men. Anjir, langsung rame. Wah, memang tidak bisa mengalahkan pamor dari Wohe. Ya, biasalah artis namanya juga. Pagi-pagi tuh tidur, teman-teman. Pagi-pagi kok belajar. Ya Allah. Mana ada pagi-pagi tidur, men. Lah gue pagi-pagi tidur. Kahoe, kahoe. Biasalah. Udah teman-teman saya mah ih gatel kalau ngeliat MTK. Ngeri, men. Tapi bisa masuk hukum kok, Dih, santai aja. kapan kelasnya yang DWU? Lah nanti malam. Kauhek Kauhek kuliah di jurusan apa? Cari aja teman-teman Fakultas Hukum nomor 1 di Indonesia. Cari aja teman-teman Fakultas Hukum nomor 1 di Indonesia, saya kuliah di sana. Kak Iskandar mana, Kak? Iskandar Iskandar mana? ada. Iskandar baru bangun. NPD-nya ada yang ngatain NPD. Belum nyisir teman-teman, kasihan. Trisakti, waduh kurang riset, coba dicari lagi Fakultas Hukum nomor 1 di Indonesia menurut US World Ranking. Anjir. UI kata siapa UI? Kurang riset. Nah itu boleh lah, nggak usah disebutin soalnya kalau bintang tanpa disebut juga orang-orang tahu lah. Apa sih? Allahu Akbar. Emang mood booster banget ya Wohe ini. Sampai mana tadi? Oh titik ya? Udah boleh sombong ya? Enggak guys, jangan ya. Itu mah sombong untuk bercanda. Jangan pernah sombong ya guys. Itu bercanda aja. Oke, titik gitu. Berarti kan dia punya pangkal sama ujung kan. Biasa kalau misalnya kalian berurusan dengan vektor, itu tuh bakal berurusan sama ya pangkal dari vektor, kayak ujung dari vektor, kayak gitu-gitu. Jadi emang ada batasnya gitu. Nah, karena garis ini juga bisa diartikan sebagai, apa ya, mengoneksikan antara 2 titik gitu. Nah, itu adalah hal yang harus kalian pahami ketika kalian pengen memahami dimensi 3 gitu. Misal kemarin nih waktu di kelas aku, waktu ngebahas soal, bangun ruang kalau nggak salah ya. Di kelas yang bangun ruang itu kan sempat ngebahas soal, panjang diagonal, diagonal bidang, sama diagonal ruang, terus kayak jarak dari garis ke garis. Lag kah? Nge-lag kah? Sekarang udah aman belum? Enggak kok. Oh. Aman aman, oke. Tadi ada yang, komen like, aku jadi kayak OVT dikit. Takutnya kan masalah jaringan kayak waktu itu. Nah, jadi, eee, waduh ke-distract saya bingung sampai mana tadi. Kenapa itu menjadi esensial? Aman asal ada duit. Kenapa tiba-tiba ada duit? Kenapa itu menjadi esensial? Karena itu yang bakal ngedetermin, "Oh aku tuh mau kemana sama kemana ya," gitu. Nah, itu juga bakal ngebahas soal proyeksi gitu. Ini tuh esensial supaya supaya bisa bahas proyeksi. Nah, sebenarnya proyeksi ini tuh pengen aku bahas lagi. Nanti ada rekamannya nggak ya? Ada, selalu ada. Nah, yang pengen aku waduh, ke-distract saya.
Jadi yang pengen aku bahas nantinya di 2 pertemuan dari sekarang, nanti di hari Senin, itu tuh bakal ngebahas soal tipis-tipis dimensi 3. Nah, karena di bangun ruang itu aku cuma ngebahas sedikit aja kayak panjang diagonal, terus kayak jarak titik ke titik, terus habis itu jarak titik ke garis, udah selesai di situ. Sedangkan dimensi 3 tuh ada lebih banyak dari itu. Ada juga yang garis ke garis, terus kayak titik ke bidang, garis ke bidang, yang mana itu membutuhkan suatu proyeksi gitu. Jadi itu yang bakal aku bahas di 2 pertemuan dari sekarang di hari Senin gitu. Untuk besok kita masih ngebahas soal sudut berelasi gitu. Nah, di sini kita udah nge-define garis gitu. Terus kalau misalnya garis itu kita kumpulkan, tadi kan titik ketika kita kumpulkan dia menjadi suatu garis kan. Kalau misalnya kita punya garis, terus kita kumpulkan gitu, kayak gini gitu misal, ini membentuk apa? Membentuk suatu bidang gitu kan. Berarti kalau misalnya kita mau sebenarnya definisi itu bakalan, banyak banget gitu, tapi dari beberapa yang familiar dengan kita, bidang tuh ya kumpulan, ya udah kumpulan garis gitu, kumpulan garis yang membentuk bidang datar. Nah, dari bidang datar ini, kalau misalnya kita kumpulkan, kita susun, itu akan membentuk suatu bangun ruang gitu. Nah, jadi flow-nya tuh kayak gitu, gitu, aspek geometri. Kalau misalnya yang di kelas aku kemarin, itu kan di-treat sebagai sesuatu yang terpisah gitu, ya bangun datar aduh, suaranya mati ya? Sekarang udah aman belum? Gue telat kah? Aman 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 aman. Aman ya sekarang? Tapi kameranya ya nggak aman ya? Oh, kameranya udah aman. Tadi tiba-tiba kayak out of apa tadi? Out of place, out of location apa apa tadi? Nah, jadi bidang datar ini yang bakal kalau misalnya kita susun, dia bakal ngebentuk eee, bangun ruang gitu. Nah, sekarang, tapi kalau misalnya kita lihat nih, ketika kita mau nyusun gitu atau kayak menghubungkan si garis gitu, itu kan ketika dia ngebentuk bidang datar ataupun enggak mau ngebentuk bidang datar, dia pasti ngebentuk satu hal kan. Apa tuh kira-kira? Yang bakalan dibentuk sama garis gitu, sebelum dia ngebentuk bidang. Kalau misalnya kita nyatuin 2 garis, atau kayak ada 2 garis yang saling berpotongan, sudut. Nah, benar, jadi sebelum dia ngebentuk bidang, sebelum dia ngebentuk bidang, dia tuh pasti bakalan ngebentuk sudut. Nah, sudut ini apa gitu. Jadi sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari 2 garis lurus yang berpotongan di satu titik pusat yang sama. Nah, kalau misalnya visualisasinya kayak gimana? Jadi geometri itu menurut aku it's all about visualisasi gitu loh. Jadi ketika ada 2 garis nih yang berbeda gitu, ada garis ini misal, sama garis ini gitu. Nah, mereka kan saling berpotongan nih, berpotongan di sini gitu. Nah, ini akan menjadi titik sudut atau pada definisi ini dianggap sebagai satu titik pusat yang sama gitu. Jadi kayak titiknya mereka gitu. Terus di sini
Nah, ini adalah sudutnya, ini membentuk sudut gitu. Nah, ini, yang ini dan ini, gimana ya aku ininya. Intinya ini deh, ini sama yang ini, itu tuh kaki sudut. Gitu. Itu untuk terminologinya. Nah, lalu sudut ini bakal menggambarkan apa emangnya? Ya udah dia cuma sekedar ada di itu doang kan, ya enggak juga gitu. Dia tuh bakal menggambarkan sudut nih, menggambarkan perubahan arah ya perubahan arah dari garis gitu. Jadi anggaplah itu menjadi suatu alur gitu misal misal dia jalan dari sini, habis itu dia berubah ke sini gitu. Nah, itu kan pasti membentuk sudut. Jadi gimana implementasinya ke PM gitu. Jadi misal di beberapa soal TOku itu kan sempat ngebahas juga soal pergerakan orang gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ingat tuh ada pergerakan yang pola penyerangan bola kayak gitu. Nah, itu tuh ngebentuknya ya sudut lagi gitu. Dan itulah kenapa penting juga untuk mengetahui ini gitu. Jadi misal ada di dalam satu soal PM gitu, ngomong kalau misalnya si Andi ini jalan dari A ke B gitu. Habis itu dia dari B ke C gitu. Terus kita diminta untuk mencari jarak dari A ke C gitu. Misalnya kayak gitu gitu. Terus tapi di situ kita cuma dikasih tahu kayak Andi ini ketika hujan, hujan kah? Oh, air dryer ternyata. Nah, terus cuma dikasih tahu ketika dia berbelok, dia itu mengubah posisi tubuhnya sekian derajat gitu. Nah, itu kan secara verbal kan, kita nggak dikasih visualisasi apa-apa gitu. Tapi ya penerapannya kayak gitu, ketika kita udah ngerti, oh sudut itu yang seperti ini, oh sudut itu dibentuknya sama ini gitu. Berarti dari pergerakan si A, pergerakan si Andi dari A ke B itu bisa kita buat jadi suatu garis, terus kita buat garis lagi pergerakan si Andi dari B ke C gitu. Nah, dari situ ketika kita dikasih tahu perubahan arah dia sekian derajat, kita jadikan itu menjadi ini, sudut dari garis AB sama BC, gitu. Sampai sini paham nggak gimana implementasinya dari cuma sekedar mengerti, konsep dasar dari arti dan terminologinya gitu. Itu bisa diimplementasikan ke PM juga gitu. Paham paham. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini tuh memang sesuatu yang ya cukup penting untuk dipahami. Jadi nggak bisa lompat-lompat gitu. Nah, terus ini kan jadi karena kita mau ngebahas hubungannya, kita bisa ngebahas soal hubungan antar garis nih. Nah, rencananya ini tuh emang mau aku kasih tahu tuh sebelum menyentuh ke bangun ruang gitu. Cuma ya karena aku ngerasa, eee, kelas yang cukup terbatas juga waktunya, jadi kayak aku memadatkan ini gitu dan aku ngerasa, oke ini bakal aku elaborasi lebih lanjut di Setara Belajar, which is what I'm doing right now. Nah, kalau misalnya hubungan antar garis, anggaplah 2 garis dulu deh, 2 garis dulu. Hubungan seperti apa yang udah kalian tahu gitu, yang terpikirkan gitu. Yuk yuk, rambutku berantakan gak sih? Garis sejajar, mantap. Siapa ini? Intan Dwi, garis berpotongan, memotong. Nah, sejajar berpotongan berhimpit. Bisa. Berpelurus, berpenyiku. Itu bisa bisa dan itu udah nyentuh ke sudut juga bakal kita bahas nanti. Oke, kembali guys. Kayaknya bisa. Bisa. Nah, bener. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin hubungan antar garis, kita ngomongin soal pertama yang paling familiar gitu, garis sejajar. Nah, garis sejajar itu kayak gini nih. Set, set. Udah belum cek kandungannya? Ya.
Ambil itu bom. Astagfirullahaladzim. Nah, garis sejajar tuh kayak gimana sih? Jadi intinya garis sejajar itu dia punya, anggaplah dia tuh punya kayak sudut yang sama gitu loh. Dia tuh punya jarak yang sama terus-terusan, mau di titik manapun tuh jaraknya selalu sama gitu. Kalau misalnya kalian ngebayangin itu kayak rel kereta, itu yang penggambaran paling basic gitu. Rel kereta ya kayak gitu, sejarah itu bakalan lurus dan mereka tidak akan pernah berpotongan gitu. Mau dipanjangin sampai kemanapun juga dia nggak bakalan berpotongan gitu. Nah, terus kalau misalnya berpotongan gimana? Nah, garis yang berpotongan itu bisa dibagi lagi. Ada yang sekedar garis berpotongan. Garis berpotongan, tidak tegak lurus. Kalau misalnya garis berpotongan yang tidak tegak lurus, ya berarti dia bisa berpotongan kayak gimana pun aja gitu. Dan itu yang biasanya dilakukan di PM kayak gitu. Kayak ginilah gini. Ini kan tidak tegak lurus ya. Nah, emang yang tegak lurus yang kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya garis berpotongan tegak lurus, dia tuh bakalan kayak gini nih. Nih. Dan dia bakal ngebentuk suatu siku-siku gitu. Nah, ini ketika dia tegak lurus. Dan ketika kita udah bisa nge-define hubungan antar garis ini, kita tuh jadi bisa ngerjain soal-soal kayak yang kesebangunan lah, di mana kita perlu banget untuk menentukan nih, sudutnya itu, yang bersesuaian di mana, garis yang bersesuaian di mana gitu. Nah, terus karena kemarin kita udah sempat bahas soal, apa namanya, bangun ruang, itu tuh ada lagi nih hubungan antar garis gitu. Anggaplah, si yang bagian dari dalam ruang ini sebagai suatu ruang ruang bukan ruang vektor sih, maksudnya sebagai suatu ruang gitu loh yang, kita tuh ada di situ doang gitu, anggaplah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita buat suatu ini kita bikin, persegi ya, persegi lalu kita buat menjadi suatu balok. Pembahasan prioritas kesebangunan dipasang di mana, di oh, itu sempat aku mention nggak sih di kelas? Kalau misalnya itu kan ngulang doang ya, jadi kayak maksudnya yang oh, sebenarnya tuh waktu kemarin pas di kelas itu tuh aku sempat, ngomong gini gitu, eee, apa namanya, kalau misalnya yang prioritas itu emang dia repetitif banget gitu. Jadi nomor satu sama nomor 2 apa nomor satu doang ya? Itu tuh udah sempat aku bahas kan di kelas gitu. Nah itu mau apa namanya, untuk selanjutnya tuh aku meng-assign-nya sendiri jadi mandiri gitu ngerjainnya gitu. Cuma kalau misalnya emang beneran butuh pembahasan ya nanti aku kasih gitu. Cuma kalau misalnya ada yang nanya kayak gini mungkin butuh pembahasannya kali ya. Jadi ya nanti nanti aku upload ya. Mungkin nggak jadi mandiri, nggak jadi sebagai suatu PR gitu. Tapi okelah. Nanti aku kirim, buat yang post-test-nya udah kan ya? Nah, izin kalau mau bahasnya? Boleh 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 boleh. Nanti nanti bakal aku send, terus, aku remind di Mathcamp seperti biasa, kalau misalnya itu udah has been uploaded gitu. Nah, nah ini, yang, baru lagi kayak gimana, jadi di sini tuh membutuhkan suatu visualisasi gitu, suatu visualisasi yang bakal ngebantu kita untuk menggambarkan dia tuh kayak gimana sih sebenarnya hubungannya gitu. Misalkan ada garis di sini, habis itu aku add garis di sini gitu. Itu kira-kira hubungannya apa? Atau ini terlalu ribet ya? Gini aja deh, misalkan garis di sini sama garis di sini, yang kelihatan deh. Nah, tuh kan, pasti tuh ada yang jawab berpotongan gitu.
Bukan ya, tegak lurus, tidak. Lurus. Diagonal sisi. No no no, aku ngebahas hubungan antar garisnya, bukan garis itu apa. Yes. Masih zaman kah? Sejajar. Apakah beliau sejajar? Beda agama. Beda agama. Nah, ini itu adalah garis yang bersilangan. Aduh, seribu. Nah, bersilangan tuh kayak gimana? Jadi, kalau misalnya kita udah ngebahas konsep yang, eee, kenapa Halim ngirimnya stiker batu? Kirain bertolak belakang. Beda ya, bertolak belakang beda lagi. Nah, bersilangan tuh kayak gimana sih? Bersilangan itu dia mungkin di satu sisi, misal kalian ngelihatnya dari sini nih, ini mata kalian nih. Wih wih wih, jelek maaf ya, bukan anak FSRD. Misal mata kalian dari situ, mungkin kalian bakal ngelihatnya, "Oh, berpotongan nih," gitu. Mereka bertemu di satu titik gitu. Bersilangan beda sama berpotongan, beda. Kenapa? Karena berpotongan itu mereka udah saling nyentuh gitu. Kayak kalau misalnya kalian nonton Kimi no Na wa, nah itu kan ada momen di mana mereka tuh nggak bisa sentuhan kan, ya kan? Nah itu adalah bersilangan tuh, mereka nggak sentuhan. Plankton, kenapa tiba-tiba plankton? Jadi 3 ya? X. Hah? Oh jadi kayak ilusi aja ya, Kak? Ya bisa jadi, bisa disebut seperti itu kalau misalnya pengen, tapi yang, lebih pengen aku tekankan di sini adalah nggak semuanya yang kelihatan berpotongan itu sebenarnya berpotongan kalau kita ngebahas soal, ini, bangun ruang gitu. Sesuatu yang udah nggak ngerti tapi oke. Kenapa sih? Mmm, yang nggak ngertinya bagian mananya tuh? Jadi anggapannya tuh gini loh, kalau berpotongan kalau berpotongan dia tuh saling bersentuhan di satu titik, nih, berpotongan, bertemu di satu titik. Tapi kalau bersilangan, dia itu tidak bertemu dan tidak searah gitu, atau sejajar. Karena di sini kan kayak ini banget, guys. Ini tuh kayak kalau misalnya kita cuma nge-define sejajar Kak, kalau berpotongan itu kayak bertemu di satu titik yang sama gitu. Bener Heza, bener. Bersilangan tuh kayak nggak bersentuhan sama sekali ya? Iya, bersilangan tuh sama nggak kayak berlawanan atau berlawanan itu nggak ada? Berlawanan. Apakah terminologi yang digunakan guru sedikit berbeda? Itu berlaku di bangun ruang aja berarti ya, Kak? Enggak juga sih sebenarnya, kan kita hidupnya di lingkungan 3D ya. Misal aku mau ngambil nih, ini anggaplah sebagai suatu garis gitu. Misal dia begini, sama dia begini. Mungkin dari hadapan kalian, dia seperti bertemu di satu titik di sini kan, makanya kalian ngambilnya berpotongan. Padahal kalau misalnya aku switch ke samping, ini yang namanya bersilangan. Nah, kalau menghimpit beda lagi. Kalau garis yang berhimpit, itu garisnya udah beneran sama. Garis berhimpit. Yang bener tuh berimpit apa berhimpit? Kayaknya impit ya harusnya. Berimpit ya. Kita kita koreksi dulu. Kagak tahu juga. Nah, kalau misalnya berimpit atau berhimpit atau whatever that is, derajat kemiringannya harus sama, Kak? Nggak juga. No 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 no, nggak harus. Sudah ngerti tambah oke. Yang bantu tuh siapa ya? Kok ada entar, nggak ding, nggak tahu ding. Siapa ya? Oke. Kalau bersilangan berada pada satu bidang yang sama, kalau berpotongan berada di 2 bidang yang berbeda. Hmm? Kenapa bersilangan pada satu bidang yang sama? Kebalik dong, berpotongan dia ada di satu bidang yang sama, karena mereka pasti nggak harus sebidang yang sama juga sih. Kayak misal, kayak yang ini nih, di sini kan dia berpotongan kan, padahal dia ada di 2 bidang yang berbeda nggak sih?
ini sama ini gitu. Jadi nggak pinpoint-nya itu bukan dia ada di bidang yang sama atau beda gitu. Balik ke berhimpit dulu. Nah, kalau berhimpit itu dia tuh completely sama gitu. Misal nih, lapar euy. Nah, dia tuh bener-bener kayak, nih, sama gitu. Berhimpit tuh kayak gitu. Sama. I see, I see. Nah, itu adalah berhimpit gitu. Nah, yang dibahas tadi garis bersilangan itu sering banget munculnya kayak yang kalau misalnya kalian belajar dimensi 3 gitu-gitu. Cuma tidak memung ah, tidak menutup kemungkinan kalau dia juga bakal diimplementasikan ke PM. Faktanya emang sering juga gitu, dimensi 3 ini gitu. Terutama kayak titik ke garis, terus kayak titik ke bidang, terus kayak garis dengan garis, kayak gitu tuh sering banget gitu. Yang mana gitu kita akan bahas lebih detailnya lagi di, setara belajar yang hari Senin, gitu. Nah, sekarang kita udah ngebahas soal hubungan antar garis gitu. Apakah ada yang masih membingungkan di sini? Aman, Kak. Hah? Oh, oh baik sekali, guys. Aman lah, satu aja cukup, kita mah ganjel-ganjel aja. Oh, kakaknya mesin kah? Iya, benar Halim. Kakaknya orang, masa kakaknya mesin, gimana sih? Ya Allah. Jadi mesin. Jadi mesin. Makan guys. Paham nada KG. Paham. Tapi serius ya, ini aman ya, ini paham ya. Tidak boleh tertukar lagi nih setelah ini. Nah, oh wow, ini kayak marshmallow gitu ya. Menarik, menarik. Nah, selanjutnya kita ngebahas soal aduh gak baik banget ngunyah sambil ngomong. Kita ngebahas hubungan antar sudut. Kemarin di kelas yang udah kita bahas kan ada 2 tuh. Apa tuh, masih inget nggak? Si Ceng Lungrui ngirim stiker lu yang Wah, Ceng anjir ya emang. Gue bisa ngeliat ya dari monitor di sini ya. Ceng, gue banned akun gue ya. Astagfirullah pagi-pagi bikin emosi ya. Ya Allah. Ya salah artis namanya. gimana sih? Oh, gue kutuk jadi monyet ya. Dinonya keluar guys. Jangan sampai gue keluar dari layar kalian ya. Lagi bukan gue. Bukan gue ini. Lempar batu, apa sih lempar batu tuh buci tangan cuy. Pinter. Namanya juga artis ibu kota biasa. Artis Garut. Nah, kita lanjut. Hubungan antar sudut. Balik tadi. Kalian masih ingat nggak dua hubungan antar sudut yang sempat aku bahas? Ada 2. Ingat please. Pelurus. Nah, Ciko kangen tidur nggak ingat. Balik tidur aja deh. Satu lagi, please. Bertolak belakang. Nah, jadi
Itu tuh baru 2 contoh aja gitu. Kalau misalnya kemarin nih, pelurus, masih ingat nggak pelurus tuh bakal ngebentuk berapa derajat? 180, bener. Jadi tuh ini pelurus nih, terus ini ada nih, nah ini alfa, ini beta gitu. Nah berarti 180 bakal jadi alfa ditambahkan dengan beta gitu. Terus kalau bertolak belakang gimana? Siapa itu jawab 90? No 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 no, beda lagi kalau 90. No 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 no. 360. Sama besar, bener. Dia bakalan sama besar. Gini, misalnya ini alfa, ini beta gitu. Nah, berarti alfa ini akan sama dengan beta, gitu. Lalu tambahannya tambahannya, Zilema belajar juga nggak, Kak? Nah, pas banget, aku baru mau ngejelasin soal Zilema. Karena Zilema tuh belum sempat aku bahas di kelas gitu. Cuma dia tuh sering banget jadi ada satu soal yang, dulu tuh sempat bikin aku sama teman-teman aku tuh kayak mikir sampai hampir 2 jam. Itu tuh aslinya itu soal PM ya. Itu aslinya penyelesaiannya tuh pakai Zilema gitu loh. Cuma kita tuh pada saat itu kayak nggak aware kalau misalnya itu bisa digunakan. Karena sebelumnya kita cuma pakai kayak, paling juga berpelurus lagi, bertolak belakang lagi, bla 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 gitu. Yang tumbler bukan Kak iya nggak sih? Intinya dia tuh menceritakan dia ada kayak anggap ini tuh aku lupa ini tuh tumbler isi jus jeruk atau apa, pokoknya ini jus jeruk gitu. Terus dia dimiringin gitu. Nah, cairannya itu kan miring gitu kan. Terus kita tuh diminta untuk nyari sudut, yang dibentuk sama ininya, tanah sama si kemiringan tumblernya gitu. Namanya si Gemma. Oh, sama oh iya sama King Surya kan. Nah itu. Oh iya ya di playlist ada tapi di Kanala nggak ada gitu. Ada kah? Di playlist Sunda ada kayaknya. Oh, di playlist Sunda ya? Oh, udah ada? Iya ya, bagus bagus kalau udah ada. Aku kira belum ada. Ada Kak PM. Nah, ya kayak gitu kayak gitu. Jadi itu tuh sempat kayak bikin mikir gitu. Padahal itu penyelesaiannya pakai pakai Zilema kan. Nah, Zilema tuh seperti apa? Zilema itu seperti apa? Zilema. Jadi basically, ketika kita dihadapkan pada suatu bentuk yang seperti ini, nih, jadi ada 2 garis yang sejajar. Terus dia tuh dihubungkan sama satu garis ini gitu. Di mana Kak playlist-nya? Di YouTube kah? Di mana guys? Di YouTube nggak sih? Playlist YouTube kan maksud kalian kan? Iya benar, di YT Alter. Aku sangat-sangat merekomendasikan untuk nonton, playlist 28 penalaran matematika yang dibuat sama Kak Surya itu goated banget guys, goated banget. Nah, ya kalau nggak salah 03 gitu. Wah, Ana Ana sangat menghatamkan ini ya, menghatamkan playlist dari Kak Surya ini ya. Bagus 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 bagus. Semoga PM kamu 1000. Nah, lanjut. Jadi Zelema ini ketika kamu punya sudut di sini, dia bakalan sama besar gitu. Di sini sama di sini gitu. Nah, itu ada ngirimin linknya tuh, di-save ya teman-teman. Jangan cuma di-save aja tapi ditonton, dicatat, dipahami gitu. Lalu dikerjakan kalau misalnya ada soal-soal yang ada di situ. Nah, sekarang apakah Zilema itu cuma bentuknya Z kayak gini doang? Ya nggak juga, bisa juga dia bentuknya kayak gini. Bentar, aduh terlalu miring. Gede banget ya? Gitu deh. Nah, ini juga bisa. Karena dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Nih, ada yang sejajar, terus dia dihubungin sama satu garis yang sama gitu. Yang penting ada 2 garis sejajar kan, Kak. Nah iya, jadi itulah kenapa kita tuh perlu tahu dulu hubungan antar garis
yang sejajar kayak gimana, berpotongan kayak gimana, berpotongan yang tegak lurus dan tidak tegak lurus kayak gimana, bersilangan gimana, berhimpit gimana, supaya apa ya, supaya ini tuh udah bisa kita implementasikan nih. Kayak gunain yang buat Zalima-Zalima ini, gitu. Password HP. Kenapa tiba-tiba password HP? Nah gitu, jadi kalau misalnya kalian udah bisa nge-identified, "Oh, ini sejajar nih." Oh, terus dia dihubungin dia sama-sama berpotongan di satu garis, gitu. Ya udah berarti kita bisa menggunakan si Zalima-Zalima ini, gitu. Nah, sekarang nih ya, ini aku kasih note deh, eee, besarnya sama, gitu. Nah lalu, apakah hubungan antar sudut cuma itu doang? Enggak juga, gitu. Hubungan antar sudut, balik lagi nih, kalau misalnya kita punya 2 garis yang sejajar, terus si garis yang sejajar ini mau kita koneksikan, itu tuh sama-sama berpotongan sama satu garis yang sama, gitu. Apa sih, belibet banget dah. Jadi maksud aku tuh ada 2 garis yang sejajar, gitu kan. Ini M sama N, terus M sama N. Nah, terus dia tuh dipotong sama garis yang sama, gitu, di sini. Sudut sehadap ya? Iya, dan tidak cuma sudut sehadap, tapi juga ada sudut berseberangan gitu. Ini juga bisa kita gunakan untuk menunjukkan sudut yang bertolak belakang gitu. Berpelurus juga bisa. Hari ini cuma materi aja Kak, Guys. Ini ada soal. Soalnya 5. Alasan alasan kenapa kenapa aku ngisi setara belajar itu ya untuk memenuhi materi yang tidak sempat tersampaikan di kelas gitu. Karena ya supaya kalian bukan fundamental sih jatuhnya, tapi kayak maksudnya dasar dari untuk diimplementasikan itu dapat. Kalau pakai term fundamental tuh jatuhnya kayak, "Kenapa ngajarnya di Axel ya?" Maksud aku tuh kalian materinya tuh nggak ada yang ke-skip gitu loh. Nah, jadi itulah kenapa aku sampai ke setara belajar gitu. Nah, terus dia tuh sama-sama dipotong sama garis L gitu, misal gitu. Terus berarti ini kita let's say A 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan udah bentuk yang sangat-sangat familiar gitu dengan kita gitu kan. Kalau misalnya kita pengen nge-define suatu sudut yang saling sehadap, sehadap tuh kayak gimana sih? Jadi kalau sehadap itu ya sesuai term-nya, dia menghadap arah yang sama gitu. Nah, dia menghadap yang sama. Kayak gimana nih? Ya kayak gini, ini sama yang mana coba? Sama yang B2 gitu. Kok 3? Hayo, anak. 2 kalau 2 kalau A2 sama A3 itu bertolak belakang ya, bertolak belakang. Nah, kalau A2 sama B3 itu udah bahasanya nanti nih, belum bahas, sebentar. Nono ya. Nah, bener Juyon, A2 ya A1 sama sama B1 gitu, terus A2 sama B2 gitu. A2 dengan ini sama dengan aja ya, B2. Terus A4 sama dengan B4 dan seterusnya gitu. Nah, ini besarnya itu sama gitu. Terus yang tadi sempet dibahas sama Ana, yang, dia memasangkan A2 dengan let's say B3 gitu. Nah, itu udah beda lagi. Dia udah masuk ke lingkup berseberangan, berseberangan gitu. Nah, kalau berseberangan ini, dia tuh kayak gini nih, ya misal nih aku ambilnya A1 gitu. A1 berarti kalau berseberangan sama apa? Allah, B4, bener, B4 gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu, Kak? Fokusnya dari berseberangan ini apa gitu? Ya sesuai namanya, dia tuh bakal menyeberangi gitu, bakal menyeberangi suatu garis gitu nganggepnya, tuh. Jadi kayak A1 akan sama dengan B4,
terus, berapa ya, kalau misalnya kita ambil A3 gitu akan sama dengan B2. Nah, ini besarnya juga sama gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini, dulu tuh aku juga sempet kayak ini aku akan sangat-sangat nge-disclaimer soal ini karena diharapkan teman-teman itu tidak cuma ngapalin bentuk gitu. Yang sering terjadi adalah kita cuma ngapalin posisi, bukan memahami yang dimaksud dengan sehadap tuh apa ya, yang dimaksud dengan berseberangan tuh apa ya. Itu tuh nggak bener-bener dipahami, tapi cuma sekedar, "Oh, kalau ada bentuk kayak gini, posisinya kayak gini." Padahal kalau misalnya kita mau menggunakan konsep yang sama, bentuknya bisa aja beda-beda. Aja bisa aja gimana ya, misal gini, begini ya, misal gini, terus mau begini gitu. Ini kan jadi menjadi seolah-olah berbeda gitu kan, padahal ini cuma diputer aja dikit gitu. Atau misal gini, tuh, itu kan menjadi kayak seolah-olah berbeda gitu kan. Padahal konsepnya tuh sama, ada 2 yang sejajar terus dipotong sama satu. Ya berarti sudut yang sehadap, sudut yang berseberangan, itu tuh bisa kita kita ini, kita aplikasikan ke situ gitu. Nah jadi, yang perlu untuk dipahami itu jangan bentuk yang kayak gininya terus kayak kita cuma ngehafal posisinya aja, tapi benar-benar sehadap tuh apa. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin suatu yang sehadap, ya kayak tadi, dia itu ngadepnya ngadep ke arah yang sama gitu kan. Terus kalau berseberangan kayak gimana? Ya dia literally nyebrangin gitu, menyeberangi suatu garis gitu. Nah, dulu ketika aku belajar ini, aku tuh kayak, nguliknya itu kayak gini, anggaplah karena dia sejajar dan keunikan dari sejajar itu, let's say kita duplikasikan si ininya, si apa namanya, garisnya, habis itu kita geser ke atas gitu, dia bakalan sama gitu. Itulah kenapa di sini besarnya sama. Kira-kira kalian paham nggak sama aku? Atau enggak kita buat di layer yang berbeda, habis itu kita buat ini nih, set, yang warna beda aja deh. Misal gini, oke, kita udah punya ini nih, bedain, biar nggak bingung. 2 1 3 4 gitu. Nah, dari ini kita tuh pengen mindahin dia ke sini, set gitu. Nah, sama nggak sama nggak sudutnya? Sama. Nah, jadi ngebayanginnya kayak gitu yang sering aku lakukan. Ketika kita udah tahu ada, "Oh iya sejajar nih," gitu. Kalau misalnya mau ngelihat mana ya yang, sama gitu, ke atasin aja gitu, geser aja gitu, duplikasikan, geser gitu. Visualisasikan di otak gitu. Dari sini kita udah bisa ngelihat nih, oh pantesan si A2B2 dianggapnya sebagai sehadap gitu. Orang jelas-jelas di sini ketika kita duplikasikan, dia kan sama nih, menghadap ke yang sama, ya kan? Menghadap ke sini gitu, ya nggak? Nah itulah kenapa besarnya itu tetap sama gitu. Lalu dengan berseberangan kayak gimana? Nah berseberangan itu, aku mendefinisikannya, aku sendiri ya, itu tuh kayak, nih, ketika kita ngegeser kayak gini, terus kita ngambil yang A1B4 gitu, ini kan aslinya bertolak belakang, nih, 1 sama 4 ya nggak? Bertolak belakang kan aslinya? Nah iya gitu, cuma itu menjadi berseberangan ketika, ya itu tadi, dia dipisahkan jadi 2 garis yang sejajar gitu. Tapi ya sudutnya sebenarnya sama aja gitu. Jadi semua ini itu didapat dari pola sebenarnya gitu. Nah gitu gitu biasa cara cara aku memahaminya tuh biasa kayak gitu. Jadi ketika kita ngegeser si salah satu garisnya itu jadi saling berhimpit, kita nemu ini, "Oh ternyata dia sama aja besarnya. Oh ternyata balik-balik ke yang tadi, ke yang bertolak belakang lagi." Gitu. Siap, paham, mantap mantap. Nah balik lagi ke yang tadi,
cobalah ketika kalian melihat ada suatu bentuk yang lumayan ribet gitu, atau kayak suatu gabungan dari garis yang lumayan ribet gitu, kalian cobalah lihat, "Hmm, ada nggak ya yang sejajar? Ini penerapan dalam bangun ruang gimana, Kak?" Bisa, nanti. Cukup nggak ya waktunya? 30 menit lagi. Singkatnya, ketika kalian menggunakan di bangun ruang gitu, misal kalian mau, misal kalian punya let's say balok lah, balik ke balok gitu, balik ke balok. Ini kan udah ada yang sesuatu yang dilema nih, di sini. Atau nih, ini mau aku extend gitu, si garisnya. Ini aku extend, set, aku extend, extend, gitu kan. Terus kan ini menjadi ini di-extend gitu. Ya udah, dapat kan, ada 2 yang sejajar nih. Berarti tanpa kita extend kayak gini pun, tanpa kita extend ke yang sini, garis yang merah, tanpa kita extend yang garis yang merah, ketika kita ditanya, ketika kita udah dikasih tahu nih, salah satu sudut gitu, misal misal ini gitu, full gitu, dari sini sampai ke sini gitu. Ya berarti kita bisa nge-define dari sini sampai segini, ya kan? Kayak gitu. Kebayang nggak kira-kira? Jadi, kalau misal itu untuk gambaran gambaran sekilasnya lah, sepintasnya gitu untuk penerapan kebangun ruang gitu. Tapi, kalau misalnya untuk PM dia biasanya nggak bakal langsung langsung ngasih bentuk, "Nih," gitu, "ini bentuknya," gitu. Nggak bakal kayak gitu. Tapi kalian harus bisa ngeekstrak lagi dari secara verbal gitu. Oh ini, apa namanya, ini dari suatu cerita gitu, ternyata garisnya bisa di-extend, ternyata, sudut yang dimaksud itu sudut komplement. Nah, sudut komplement! Hampir saja lupa. Sudut komplement apa teman-teman? Kok yang di Setara Belajar ini lebih banyak ya daripada yang di streaming YouTube yang kelas itu ya? Gue biasanya tuh Ya yang kan di itu bukan cuma akselerasi, kan itu oh juga ya ada. ding, oh ada yang Funda Kak? Funda harusnya udah diajarin nggak sih sama Kak Surya? Sudut 90 derajat, benar. 180 sudut, siapa yang jawab? Fair, ayo. Sudut komplement itu, dia ketika dijumlahkan, gini deh, akan berjumlah 90 derajat gitu. Atau kita sering nyebutnya kayak sudut berpenyiku lah, bolehlah sudut berpenyiku gitu. Nah jadi nih, kalau misalnya kita mau ngebentuk, nah let's say ini alfa, ini beta. Ngomong alfa nulisnya beta. Tuh, berarti si alfa ditambahkan dengan beta itu akan membentuk 90 derajat gitu. 30 tambah 60, wait, belum tentu. Ini bisa aja dia 45 sama 45, kan cuma sekedar ngomong alfa sama beta itu, gimana maksudnya, Kak? Boleh gambarin nggak, Kak? Ini ini penggambarannya. Gimana Maryam? Apa apa yang butuh penggambaran? Nah, bisa aja alfa sama beta tuh sama, bisa aja dia 45 gitu, bisa aja 53 tambah 37. Jadi nggak harus 30 sama 60, yang penting hasil jumlahnya 90 kan, Kak? Iya, benar, gitu. Terus gimana dengan satu lagi nih, sudut refleksi. Aku nggak tahu ya ini tuh udah ada di PM atau enggak, tapi tuh dulu sempet PM yang sekarang atau enggak, tapi tuh dulu sempet aku ngerjain yang sampai aku bingung, itu tuh, jadi ada 2 kolam, kayak gini kalau nggak salah. Ada 2 kolam, terus di sini sama di sini itu kayak terkoneksikan gitu. Set 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 set. Aduh aneh euy. Ingat nggak? Tahu lagi soal itu? Nah, itu, terus habis itu ditanyain, aku lupa lagi, pokoknya nanyain kalau PM kan banyak ya, banyak
mau banget itu. Nah itu tuh, eee, ternyata aku tuh harus menggunakan sudut refleksi ketika mau nyari panjang busurnya, gitu. Ketika mau ngitung luasan keliling dari kolam ini gitu, tuh pakai sudut refleksi gitu. Nah itu, aduh itu soal menarik banget gitu karena aku kegoceknya di situ, aku nggak pakai sudut refleksi gitu kan. Nah sudut refleksi itu apa? Jadi ketika kita punya suatu sudut, ini, let's say ini sebuah alfa gitu. Nah sudut refleksi itu, dia adalah sudut yang antara 180 sampai 360. Gampangnya itu kayak kalau misalnya kita punya sudut alfa ini, yang dimaksud dengan sudut refleksi itu yang sininya. Waduh, ya gitulah. Nah itu yang dimaksud dengan sudut refleksi gitu. Jadi itu bakal bedanya sama tumpul. Jadi gini, kalau misalnya itu kayak membandingkan 2 hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya tumpul ya sekedar dia itu lebih dari 90 derajat aja gitu, gini. Nah even even ketika di sudut tumpul, ini kan kalian bakal mengenal ini sebagai suatu sudut tumpul kan. Sudut refleksinya bukan kayak di sudut tumpul itu. Sudut refleksinya di mana? Sudut refleksinya di sini. Berarti 360 kurang alfa Kakak nantinya. Iya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena untuk membentuk lingkaran yang full gitu, sudut yang full itu kan 360. Gini. Jadi sudut refleksi itu, dia kan antara 180 sampai 360. Kalau sudut tumpul, dia itu cuma sekedar di atas 90. Kebayang nggak? Berarti kan nggak exactly sama. Kalau misalnya sudut tumpulnya, sampai ke 180 sampai 360, ya mungkin sama, tapi kenyataannya ketika kita mendefinisikan sudut tumpul, dia kan masih di antara 90 sampai 180 aja. Dia tidak melebihi 180, ya nggak? Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu urutan gitu ya. Misal, kita mulai dari oke let's say kayak gini deh. Nih, kita bakal ambil base-nya itu yang ini. Aduh nggak terlalu kelihatan lagi. Ini deh. Misal base-nya ini gitu. Kita bentuk deh sudut. Ini sudut apa? Lancip. Kenapa lancip? Karena dia di antara 0 sampai 90. Terus kalau ini sudut apa? Ya ini dulu nih, urutan yang kedua, ini sudut apa? Berpenyiku. Kenapa? Karena dia 90 derajat gitu. Terus kalau misalnya ini sudut apa? Nah, ini adalah sudut tumpul. Kenapa? Karena dia di antara 90 sampai 180. Terus kalau ini sudut apa? Berpelurus. Kenapa? Karena dia 180. Nah, terus kalau ini? Nah, yang ini ketika kalian mendefinisikan alfanya di sini, bukan ngomong alfa malah nulisnya beta. Misal kalian betanya di situ, ya itu akan menjadi sudut tumpul gitu. Tapi ketika dia di sini, ya ini udah sudut refleksi. Nah, alfa ini yang menjadi sudut refleksi. Kenapa? Karena dia udah lewat dari 180, gitu. Kebayang nggak bedanya sekarang? Nah, jadi nggak bisa langsung disamain. Kebayang? Oke, nah sekarang kita bahas soal dari pembahasan soal ini, kita lihat yang pertama dulu nih. Sebelum kita membaca soalnya lalu mengerjakan, kita lihat dulu, ini tuh hubungan sudutnya apa? Yuk adik-adik, lurus, berpelurus, benar benar benar. Mau sudut A-nya tumpul atau lainnya pasti ada sudut yang sudut refleksi gitu, Kak. Bisa dibilang bisa dibilang. Kalau dibutuhkan ya bisa bilang ada.
pasti ada refleksinya. Lurus, pelurus, benar gitu. Nah, kalau pelurus berarti hubungannya seperti apa? Anggaplah ini alfa, ini beta, hubungannya apa? Ama ini gercep kali men, langsung belum apa-apa tiba-tiba 155. Mantap mantap mantap, 180. Nah, berarti apa? 2x plus 10 ditambahin sama 3x plus 15 itu akan menghasilkan 180 gitu. Nah, lihat lagi ini operasi bilangan aljabar gitu. Kita lihat ada variabel yang sama, nah itu baru bisa kita, operasikan. Berarti ini 5x plus 25, ya kan? Ya nggak? Nah, berarti ini akan sama dengan 180. Barulah 5x, 180 kurangi 25 berapa sih? 155 ya? Nah, baru habis itu X-nya berarti 155 dibagi 5, 31, gitu. Kebayang? Easy easy easy? EZ nggak nih, EZ? EZ lah ya, EZ. Kirain tadi Kak Nurul beneran ngajar PM. Ya biasalah. Nah, selanjutnya yang nomor 2 nih. Nah, ini bukan cuma menggunakan sifat dari atau hubungan antar sudut, tapi kita juga menggunakan sifat dari bangun datar yang udah sempat kita bahas. Semangat Nal, thank you Neva. Ini Zelema. Mmm, Zelemanya di mana ya? Hayo Zelemanya di mana? Segitiga 180 kan, Kak? Iya, betul. Nah, segitiga itu pasti total sudutnya 180 derajat, gitu. Nah, sekarang kita gunakan hubungan apa? Berpelurus lagi, hubungannya berpelurus, gitu. Kenapa? Karena di sini sama di sini itu tuh belum diketahui, gitu. Nah, berarti gimana? Ya kita buatlah di sini sama di sini, gitu. Gimana? Nih, A udah dikasih tahu nih, dia 115. Nah, hubungan si A sama si alfa itu apa? Pelurus kan? Ya kita gunakan itu. Berarti A ditambah alfa sama dengan 180, A ditambah A-nya itu 115 ya, 115 ditambah alfa sama dengan 180. Nah, berarti alfanya berapa nih? 180 kurangi 115, 80, 70, 65 ya? 65 gitu. Nah, itu belum selesai, karena yang ditanyain si X-nya kan di sini gitu. Nah, balik lagi ke tadi, segitiga kan totalnya pasti 180, berarti kalau kita udah tahu alfanya berapa, B-nya berapa, ya berarti kita bisa tahu si betanya berapa, yaitu 180 dikurangin sama alfa plus B. Berarti 180 dikurangin sama 65 plus 45, berarti berapa? 110 kan? Berarti B itu 70. Nah, sekarang kita perhatiin B sama X hubungannya apa? Hubungannya apa? Pelurus. Berarti kita gunakan lagi nih, B, beta plus X sama dengan 180 derajat. Betanya udah dapat 70 derajat. Berarti si X-nya berapa? Ya X-nya 110 gitu. Kak, kenapa alfa sama A itu pelurus kan posisinya atas bawah? Nah, Maryam, yang kita omongin ketika pelurus itu adalah dia ada di satu garis yang sama. Mau dia atas bawah, kanan kiri, depan belakang, ketika dia membentuk satu garis yang sama, itu bisa disebutkan pelurus. Nah, sebenarnya garis mana yang kita perhatikan? Garis yang ini. Kebayang nggak sekarang? Nah, itulah kenapa ketika aku dari tadi ngebahas sudut, ngebahas hubungan antar garis dan lain sebagainya, hubungan antar sudut dan lain sebagainya, aku bilang, jangan pernah perhatikan posisinya, tapi perhatikan hubungannya dari apa? Dari si garisnya gitu. Oke?
Nah, ini udah kejawab ya. Sekarang nomor 3. Nah, inilah datang si Xavier Z-Lemma. Gimana caranya kita memunculkan si Z-Lemma? Gimana? Tadi untuk Z-Lemma harus ada apa? Garis bagi si X. Bisa, ayo. Garis sejajar, 2 garis sejajar, kasih garis, betul, kita kasih garis ke dia. Nah, harus ada garis yang sejajar gitu. Di sini, berarti kan X-nya secara nggak langsung kebagi kan. Nah, tadi kita udah sempat ngebahas nih, kalau Z-lemma artinya ketika di sini 30 derajat, berarti yang di sini berapa? Berapa? Kalau Z-lemma. Karena ini udah membentuk Z-lemma kan? Akan ada 2 Z-lemma di sini. Nih, kita perjelas ya. Z-lemma yang pertama itu yang ini. Set, tuh. Z-lemma. Terus balik lagi, ada Z-lemma yang ini. Nah, kebayang nggak sekarang? Berarti kalau aku tanya yang sini berapa, jawabannya 30, bener. Terus kalau misalnya aku tanya yang sini berapa, jawabannya 50. Berarti kalau misalnya ditanyain, "Loh, berarti X-nya berapa?" Ya 30 ditambah 50, jadi 80, gitu. Berarti kalau kita bikin garis bantu sendiri di soal nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa banget. Justru itu yang paling sering dibutuhkan gitu, yang paling necessary gitu. Kalau misalnya kalian harus bikin garis bantu, gitu. Karena kadang kalau misalnya garis bantunya nggak ada, mumet juga. Cuma pastikan lagi, fondasinya itu adalah kalian mengerti nih setiap terminologinya, setiap hubungannya, dan lain sebagainya, supaya ketika kalian bikin garis bantu, itu nggak keliru. Karena hal paling sulit dan hal paling utama sebenarnya itu ya sama, bikin garis bantu yang sesuai. Dan itu adalah posisi di mana tahapan di mana orang tuh sering keliru gitu. Jadi jangan sampai Anda keliru, gitu. Seru anjay, anjir. Top. Ego, enggak ding. Nah, lanjut ke nomor 4. Ih, bisa nih 11.30 selesai nih. Wah, jarang-jarang saya tuh biasanya biasanya di kelas tuh kayak saya tuh aduh, tiba-tiba tuh belum selesai gitu, padahal udah ini gitu, sampai harus bikin video pembahasan gitu. Nggak sempet itu pun nggak sempet bercanda, tapi sekarang kayak sempet men, extend sampai sore, Kak, waduh saya mau ke Bogor ini gimana nih? Katanya sampai jam 3. Bohong ya. Nah, kita bahas yang nomor 4. Kita ditanyain nilai X-nya gitu. Nah, kira-kira di sini kita bakal pakai apa nih? Ini tuh udah gabungan antara ya kita nge-define hubungan antar sudutnya, kita udah, apa namanya, pakai aljabar gitu. Pelurus pelurus, bisa. Nah, kita lihat lagi nih, anggap anggap kalau, eee, aku munculkan suatu Y di sini. Berarti apa? Balik lagi ke tadi, segitiga itu pasti 180. Berarti Y ditambah 4X ditambah 50 itu adalah 180, ya kan? Nah, kita definisikan nih si Y-nya, gitu. Si Y-nya berarti berapa? 180 110 ya? 130 deh, 130 dikurangin 4X gitu kan. Nah, kenapa kenapa Y ini harus ada? Karena ini, pelurus gitu. Kita bisa gunakan dia di 2 tempat, kita bisa ngambil 2 persamaan dari situ. Persamaan pertama ketika kita mendefinisikan dari yang segitiga ini, persamaan kedua ketika kita mendefinisikan dari si, eee, hubungan sudut berpelurus ini, gitu. Jadi kita bisa mendapatkan 2 persamaan dari situ. Nah, persamaan kedua gimana? Ya 6X plus 20 plus Y akan sama dengan 180. Nah, kita definisikan nih si Y-nya.
Berarti 100 berapa nih, 160 dikurangin 6X gitu. Nah, tujuannya apa? Kenapa dipakainya Y sama dengan, kenapa nggak X sama dengan aja? Loh, nanti ketika kita gunakan Y sama dengan Y, ya berarti yang akan kita dapatkan adalah nilai dari X kan. Kalau kita menggunakan X sama dengan X, ya nilai yang bakal kita dapatkan itu Y. Nah, gitu. Nah, berarti di sini kita dapat 130 min 4X sama dengan 160 min 6X. Kita udah dapat persamaan nih di sini, yang mana variabel yang digunakan itu cuma X aja. Berarti gimana? Di sini 2X sama dengan berapa nih? 30 ya? X-nya berarti 15 gitu. Nah, ketemu deh nih X-nya. Lanjut ke nomor 5, terakhir nih. Nah, di sini kita bikin Y lagi, tapi bikin Y-nya di mana kira-kira? Kok mudah? Nah, memang mudah, memang mudah. Nanti kita kasih yang sulit nanti. TO apa ya? Ayo bikin bikin kita bakal bikin suatu, sudut Y gitu, tapi Y-nya di mana? Di ruas garis CD. Apa? Oh, bisa bisa bisa. Zalema B sama C ngebentuk zalema nggak sih? B sama C. Bisa, tapi buat apa? Kan di sini yang ditanyain adalah X-nya. Di A. Di A benar. Sebelah D. Sebelah D. Ini. Enggak dong. Enggak ya. Kita bikinnya tuh di sini. Oke. Kenapa di situ? Karena balik lagi, lihat deh. Ada yang pelurus. Ya enggak? Ada yang pelurus. Mau bilang gitu tapi keduluan. Ceng ini ya. Ada yang pelurus. Ya kan? Nah, di sini baru kegambar kan, baru tahu nih, oh esensinya itu ya ternyata dari Y gitu. Kita bisa dapetin X-nya, kita bisa dapetin, lewat hubungan yang berpelurus ini gitu. Nah, berarti yang kita perlukan adalah tahu si Y-nya, ya nggak? Nah, berarti pakainya apa nih? Selain nih, ada satu persamaan yang kita dapat, X plus 90 derajat plus Y. Kenapa 90 derajat? Di sini 90, dia udah ngasih tahu kalau itu siku-siku. Ini adalah ya benar, 180 derajat gitu. Persamaan yang kedua, kita gunakan bukannya A juga pelurus, Kak, gini kah? Gini maksud kamu? Gitu kah? Bisa, tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan dan kenapa kita harus milih garis itu. Tahu nggak kenapa? Karena ini wait aku bedain deh warnanya. Ini sama ini akan sama besarnya. Kenapa? Nah, ini adalah sifat dari bangun datar. Jejar genjang. Apa? Sifatnya adalah sudut yang berhadapan berhadapan apa berlawanan ya? Ya intinya udah, akan sama besar. Nah, itulah kenapa ketika di preview yang kemarin aku tuh ngasih tahu ke kalian untuk dari bangun ruang sama bangun datar itu kalian nonton yang, playlist-nya itu, yang menjelaskan bangun ruang dan propertinya, bangun datar dan propertinya, dan menjelaskan sifat-sifat dari tiap bangun datar dan bangun ruang gitu, karena itu bakalan kepakai gitu. Artinya apa? Artinya di sini si 2X ditambahkan dengan Y itu akan sama dengan 120 gitu. Iya. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan sama yang kayak yang tadi, Y-nya kita definisikan. Si ini bakalan jadi Y sama dengan 180 kurangi 90 berarti 90 ya? 90 dikurangin X, ya kan? Di sini, yang ini Y-nya akan sama dengan 120 dikurangin 2X. 2 x. Nah, gimana tuh? Kita bisa eliminasi.
Atau enggak gini deh, 90 min X, kita pakai sama kayak yang tadi, Y sama dengan Y. 90 dikurangin X sama dengan 120 dikurangin 2X, gitu. Nah, berarti gimana? 120 dikurangin 90 berapa sih? 30 ya? 30, terus ini menjadi X, gitu. Kebayang kebayang? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tadi, garis bantu itu necessary banget. Lebih necessary lagi kalau misalnya kalian memahami segala yang tadi, bangun datar dan propertinya, bangun ruang dan propertinya, hubungan antar garis, hubungan antar sudut, terus, terminologi-terminologi yang ada, sifat dari bangun datar, sifat dari bangun ruang, supaya kalian bisa apa? Menentukan garis bantu yang sesuai, yang benar, yang benar-benar bisa kita gunakan, gitu. Jangan sampai kayak kita tadi, kita cuma tahu, "Oh, ada nih namanya sifat pelurus," gitu. Ya udah kita bikinlah sifat pelurus yang tadi gitu, yang yang mana ya tadi yang di ini, yang ini gitu misal. Bisa, apakah bisa? Bisa, tapi apakah itu akan berguna untuk kita membantu kita mencari X? Belum tentu gitu. UTBK bawa kanal kurangan nggak? Eh, bawa Genta aja udah bawa Genta, gitu. Nah, sekarang materi kita udah selesai nih. Bawa babeh, nah tuh udah bener tuh bawa babeh udah. Singkat saja PM 1000, lanjut sampai asyar, Kak. Waduh, tidak bisa kawan-kawan, saya harus ke Bogor. Bahas soal yang lain katanya. Ditunggu rekamannya, Kak. Iya iya iya. Akan di-upload nanti sama uploader gitu. Nah, kayak gitu, guys. Gimana gimana gimana? Apakah ada yang membingungkan? Bogor hujan, Kak. Walah, nggak nyangka PM seseru ini. Emang seru, emang seru. Kalian tuh jangan kayak berpikiran, "Aduh, PM sulit, tidak bisa," gitu. Bisa, bisa. Nah, gitu. Bener, PM singkatan dari penalaran mudah. Nah, dulu tuh sempet aku juga struggle tahu sama penalaran matematika ini. Terus teman aku bilang gini, "Nala, nama kamu kan Nala," gitu. Penalaran gitu. Terus di situ tuh ya jadi kayak, "Oh iya, oh iya," gitu. Aduh. Catatannya di-share nggak, Kak? Di-share, pasti di-share, selalu di-share. Oke, nah karena ini sudah siang gitu, ada baiknya kalian siap-siap untuk zuhur atau siap-siap untuk sarapan yang telat gitu, brunch gitu, atau apa gitu. Jadi untuk kali ini, aku cuma bisa bilang semangat belajarnya, jangan pernah ngerasa apa ya, ngerasa kalian tuh nggak ada progres atau apapun. Walaupun kalian ngerasa nggak ada progres dan lain sebagainya, tetep aja lakuin, gitu. Oke, di-share-nya di manakah? Ini ada tracker-nya nggak sih? Ini ada folder-nya kan? Gitu. Coba teman-teman kirimin link-nya untuk tracker yang materi Setara Belajar itu. Yuk yuk yuk. Aku akan leave, ketika link itu sudah diberikan. Ini jadwalnya Setara Belajar maju nggak sih? Maju kah? Jam 10 kan? Nah, itu dia. Tuh, ada. Jangan di-share biar gak leave. Eh, sudah ada yang nge-share. Bye-bye.